5 tips di dalam mengelola gaji dari topik yang kita ambil, yaitu siapa bilang karyawan nggak bisa kaya. Salam sehat bahagia untuk sahabat Dr. Broman. Konten ini berbagi tips and trik di dalam kelola uang, kelola manusia, dan kelola bisnis secara autopilot. Jangan lupa like, comment, and share untuk memberikan komentar kepada kami. Dan juga jangan lupa pastikan telah subscribe dan aktifkan lonceng, sehingga buat kami itu merupakan kepercayaan dan motivasi untuk terus menciptakan video-video lanjutan yang berkreasi, sehingga bisa bermakna lebih di dalam pengembangan diri semua sahabat Dr. Broman. 5 tips di dalam mengelola gaji dari topik yang kita ambil, yaitu siapa bilang karyawan nggak bisa kaya. Jadi kita harus perhatikan, tips yang pertama yang saya berikan adalah beli dan miliki sebanyak mungkin aset produktif. Aset produktif itu adalah aset yang bisa mendatangkan cash flow positif atau mendapatkan arus kas positif ke kita tanpa kita itu harus beraktivitas secara aktif. Atau mungkin dengan bahasa lain adalah aktif. Aset produktif itu adalah aset yang bisa memberikan kita uang tanpa harus kita bekerja. Jadi pada saat kita itu tidur ataupun tidak ada aktivitas sama sekali, aset produktif itu tentu bisa memberikan kita cash flow positif. Oke ya. Jadi kalau misalnya sahabat Dr. Broman yang ingin saya membahas tentang aset produktif yang lebih detail, mungkin bisa di komen ke saya biar saya itu bisa memberikan gambaran-gambaran yang lebih detail. Tips yang kedua itu adalah atur pengeluaran Anda. Jadi kalau misalnya betapapun penghasilan, sebanyak apapun yang kita miliki, kalau kita tidak bisa mengelola pengeluaran kita dengan baik dan benar, hasilnya akan nol. Pernah dengar berita nggak, di Jakarta itu ada satu pengusaha atau mungkin seorang pekerja, beliau dapat penghasilan 80 juta per bulan. Tapi di zaman pandemi, beliau kolaps dan tidak sanggup untuk membayar cicilan-cicilan hutang yang ada di bank. Jadi poin yang kedua tipsnya adalah atur pengeluaran Anda. Mungkin kita perlu tahu sebenarnya perilaku konsumen kita di dalam mengkonsumsi kehidupan kita itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita itu terlalu berfoya-foya untuk menuntut sesuatu yang menjadi keinginan. Padahal kita harus tahu jelas nih, apa itu keinginan dan apa itu kebutuhan yang menjadi prioritas di dalam hidup kita. Jadi coba kita untuk mengatur cash in dan cash out itu dengan cermat sehingga tidak terjadi defisit. Defisit di dalam keuangan itu adalah sumber dari segala sumber masalah. Sehingga mohon dibuatkan tagline, jangan sampai kita itu mengalami defisit dalam keuangan. Sedangkan tips yang ketiga di dalam kelola uang bagi seorang pekerja adalah hati-hati dengan hutang. Mungkin teman-teman sahabat Dr. Broman perlu ketahui bahwa hutang itu ada hutang baik dan hutang jahat. Jadi bukan berarti kalau misalnya kalau kelola hutangnya itu adalah kita udah tidak punya hutang serta-merta, misalnya tidak bisa. Karena sesungguhnya itu hutang juga ada hutang positif. Jadi intinya kita itu jangan hidup kita itu hanya untuk bekerja dan membayar hutang. Dan tentu untuk manajemen hutang itu juga butuh kita bahas secara lebih spesifik. Itu bisa kita komen ya, bagaimana cara kelola hutang yang baik, bagaimana cara untuk menghindari hutang yang tidak baik gitu loh. Jadi asal kita itu jangan sampai bekerja untuk membayar hutang di dalam hidup kita. Jadi sesuatu yang bisa kita menunda untuk dinikmati, ya janganlah kita konsumsi secara hutang. Yang keempat, sisihkan untuk pos-pos pengeluaran di masa depan. Jadi masa yang akan datang ada pos pengeluaran yang harus kita penuhi. Misalnya, satu, pendidikan anak misalnya. Yang kedua, pensiun. Dan yang ketiga, untuk membeli properti. Dan yang keempat misalnya, untuk punya bisnis sendiri. Dan yang terakhir, liburan dan perjalanan ibadah. Hal-hal tersebut harus direncanakan jauh hari sehingga kita itu tidak terkejut pada saat kita benar-benar membutuhkan uang tersebut. Oke, sekarang pada penghujung. Yang kelima, trik yang harus kita miliki untuk menjadikan seorang karyawan juga berhak untuk kaya, yaitu yang kelima, miliki proteksi.
miliki proteksi itu sangat penting ya. Tapi banyak di antara kita, terutama kaum yang masih muda, akan mengatakan, ngapain punya proteksi? Saya masih muda. Ngapain punya proteksi? Saya masih sehat. Ngapain punya proteksi? Kan saya punya uang untuk membayar pada saat saya sakit. Mohon, proteksi itu artinya memitigasi resiko. Uang yang kita miliki itu bukan ditujukan untuk membayar pada saat kita sakit, tapi kita dengan memitigasi resiko, uang yang kita miliki tetap menjadi bagian dari aset produktif kita. Jadi yang kelima perlu dicatat, miliki proteksi. Miliki proteksi itu bisa berupa miliki asuransi, miliki dana cadangan. Dana cadangan ini bisa berupa cadangan pensiun, cadangan dana darurat, cadangan anak sekolah. Nah, itu semua merupakan dana cadangan ya. Dan yang ketiga itu adalah miliki sumber penghasilan di luar gaji. Jadi kalau misalnya ingin bahas lebih lanjut, kenapa ya karyawan itu susah atau lebih sulit untuk mencapai tujuan kekayaan? Karena cenderung karyawan itu tidak bisa kelola gajinya dengan baik dan dia itu hanya memiliki satu sumber penghasilan saja. Teman-teman, sahabat Dr. Broman, apakah Anda sadari dan Anda pahami sesungguhnya untuk menjadi kaya itu begitu mudah? Karyawan juga berhak untuk mencapai tujuan kekayaan. Hanya di antara kita mungkin belum terbuka mindsetnya kita, pola pikirnya kita, sehingga kita tercipta di dalam dunia perputaran yang keuangan kita itu tidak dikelola dengan baik dan benar. Jadi di akhir acara, di akhir video ini saya ingin memberikan satu konklusi bahwa 5 kiat yang saya berikan kepada teman-teman semua di dalam mencapai tujuan kekayaan, khususnya buat karyawan. Pertama, memiliki aset produktif sebanyak mungkin. Yang kedua, mengatur keuangan kita di dalam hal pengeluaran kita. Yang ketiga itu hati-hati di dalam memiliki hutang. Dan yang keempat adalah sisihkan untuk pos-pos yang sifatnya masa depan. Dan yang kelima itu adalah memiliki produksi. Jadi mohon teman-teman, sahabat Dr. Broman, komen ya. Jadi biar saya tahu ke depannya itu mungkin video-video apa saja yang akan saya berikan buat kalian semua. Mohon di subscribe, like, komen, di share, sehingga kita itu bisa terus berkarya untuk Anda semua. Terima kasih.